Shalom, damai di hati, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas cinta kasih-Nya yang menuntun kita dan memperkenankan kita untuk beribadah di minggu pagi ini. Olehnya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Koyawas menyampaikan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Ibu Selti Rumimpuno Lendo Sarjana Teologia dengan menggunakan tata ibadah syukur di bulan pengucapan syukur. Jemaat diundang berdiri. Hari ini kita merayakan ibadah syukur jemaat. Kita bersyukur dan memuji Tuhan Allah, Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati hidup dan kerja kita semua. Kami bersyukur atas kesempatan yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami untuk menyatakan syukur kami sebagai tanda ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan kidung pujian NNBT nomor 3, mari kita puji Allah. Puji Allah, haleluya. Tabu tiba, tabu gendang dengan merdu, ya hosana, mari puji Dia. Hai segenap kami, nyatakan kebaikan-Nya, nyatakan kemurahan-Nya. Mari kita puji dan puji sorak haleluya. Mari kita puji Allah, haleluya. Kasih setia-Nya untuk selamanya, ya hosana. Mari puji Yesus, Raja segala Raja, Yesus Raja mulia. Nyatakan kebaikan-Nya, nyatakan kemurahan-Nya. Mari kita puji dan sembah, puji sorak haleluya. Saudara-saudara jemaat, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menciptakan kita dan punya Dia, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan itu baik. Maka ibadah syukur saat ini hanya boleh jadi dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih dari Yesus Kristus, Juru Selamat dunia dan Kepala Gereja bagi jemaat sekalian. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa dalam menjalani hidup dan kerja selama ini, kita semua tidak terlepas dari tindakan dan perbuatan yang mendatangkan dosa, baik bagi diri kita maupun sebagai satu persekutuan. Karena itu, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan membawa pengakuan kita di hadapan hadirat-Nya. Mari berdoa. Engkau Tuhan yang Maha Kasih, Maha Murah, yang kesetiaan-Nya tidak pernah berubah, kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur karena kami senantiasa menikmati penyertaan dan tuntunan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami
selaku umat ciptaan Tuhan. Hari-hari kehidupan yang telah kami jalani dan lewati, kami merasakan bahwa cinta kasih sayang Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Anugerah hidup masih Tuhan anugerahkan kepada kami dalam segala dinamika kehidupan yang Tuhan kenankan kami hadapi. Kami kuat, kami mampu, semua karena anugerah-Mu. Namun sadarlah kami ya Tuhan, bahwa sesungguhnya sebagai manusia, kami penuh dengan segala kekurangan, kelemahan, kealpaan, kelalaian, dan dosa. Dalam perkataan, pikiran, perasaan, bahkan ucapan-ucapan kami, seringkali kami tidak mampu memuliakan Tuhan. Bahkan kami tidak mampu menjadi berkat. Saat kehidupan kami, tindakan kami, ucapan kami membuat sesama kami dikecewakan dan tersakiti. Sebab itu ya Tuhan, dalam ibadah syukur di bulan pengucapan syukur ini, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu memohon dalam segala kerendahan dan ketulusan, meminta kiranya Tuhan mengampuni dan mengasihani kami. Karena pengharapan iman kami kepada Tuhan yang sudah mati dan bangkit, yang dengan sukarela memberikan pengampunan kepada kami yang mau mengaku dan menyesali dosanya. Inilah pengakuan kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber pengampunan dosa bagi kami berdoa dan bermohon. Amin. Mari kita sambut pengakuan kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 27, Meski Tak Layak Diriku. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma pasal 4 ayat 7 dan 8 adalah firman yang dianugerahkan kepada kita yang mengaku dosa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kuasa-Mu, Kau akan selalu bersyukur. Ku akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, serta syukur kami patut persembahkan kepadamu ya Tuhan. Karena kasih-Mu yang terus menyertai, menuntun, memelihara, menjaga kehidupan kami. Sampai saat ini kami diberkati dengan kehidupan dan keselamatan. Dikuatkan dalam menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan. Dan kami ada sebagaimana kami ada saat ini oleh kemurahan Tuhan. Bahkan sebagai umat yang terus menikmati segala berkat Tuhan, kami dibawa dalam penghayatan untuk mensyukuri setiap berkat-berkat Tuhan lewat ibadah syukur di bulan pengucapan syukur ini. Karena itu kuduskanlah persekutuan kami dan sempurnakanlah dengan firman Tuhan. Kami hendak membaca, mendengar, memahami dan merenungkan firman-Mu. Curahkanlah segala kuasa Roh Kudus-Mu bagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Tetapi pun bagi seluruh jemaat yang akan mendengar dan menghayati bahkan memahaminya. Kiranya oleh kekuatan Roh Kudus kami semua dibuat memahami, mengerti untuk terus menuntun kami bagaimana seharusnya kami hidup dan selalu bersyukur dengan semua kenikmatan berkat yang tetap dan seterusnya kami rasakan dalam hidup ini. Maka berfirmanlah ya Tuhan dalam persekutuan ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab yang menjadi bahan bacaan untuk kita baca di ibadah syukur di bulan pengucapan syukur ini dibaca dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 12. Jemaat diundang berdiri. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Allah Kota Benteng Kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah.
Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian pembacaan firman Tuhan, maka terpujilah Kristus. Selamanya. Amin. Disilakan duduk. Shalom. Damai di hati. Saat ini, di hari ini, tentu kita bersyukur kepada Tuhan. Karena oleh perkenanannya maka melalui keputusan dan kesepakatan wilayah Langon 4 dengan di dalamnya 7 jemaat termasuk jemaat Gemim Sion Koyawas menetapkan bahwa hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 secara bersama bersyukur, ibadah syukur di bulan pengucapan syukur ini. Mengapa hal ini harus kita lakukan di sementara torang masih terus bergumul dengan pandemi COVID-19. Ada satu motivasi iman yang kuat yang memang disadari ini juga tanggung jawab iman. Bahwa di tengah kesulitan dan pergumulan pun kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur walaupun di pandemik ini torang tetap terpelihara. Sampai hari ini torang diberi nafas hidup. Sampai hari ini torang diberi kemampuan menjalani hidup. Meskipun dampak pandemik ini barangkali dari kita sangat terdampak dan pada akhirnya mengalami berbagai kesulitan-kesulitan dan kesukaran kehidupan. Yang tidak biasa orang harus biasakan di tatanan yang baru di era new normal ini. Dulu kalau orang lihat orang pakai masker, orang rasa rupa aneh. Tapi sekarang ketika orang tidak pakai masker, orang tak ganggu. Orang kalau berjalan kau lihat, nak pakai masker. Sekarang orang reaksi seperti itu. Karena memang itu yang harus orang lakukan. Karena pandemi ini. Demikian pun biasa di bulan-bulan memang Juli Agustus adalah bulan pengucapan syukur di daerah di tanah Minahasa pada umumnya. Dilakukan dalam satu kemeriahan bagaimana handai tolan kerabat saudara boleh saling mengunjung. Baru-baru minsel raya. Biasa tuh orang kesannya macet, lelah karena banyak orang berbondong-bondong untuk berpesta iman sekaligus pengecapan. Tapi hal ini tidak boleh karena upaya pemutusan mata rantai COVID-19. Demikian pun kita saat ini sehingga memang kami bergumul pada waktu memutuskan program ini 2 kali kami mengadakan rapat. Kami bergumul karena kebiasaan yang dilakukan oleh orang jika hal ini dilakukan. Sehingga lewat pergumulan ini akhirnya kami bersepakat untuk mengatakan bahwa ibadah tanggal 19 Juli ini ibadah syukur di bulan pengucapan syukur. Sekali lagi karena itu berkat-berkat Tuhan apalagi di pandemik ini. Di pandemik ini justru ketika orang sulit, orang berupaya keras memohon hikmat.
bagaimana tuh masalah kesulitan itu dapat kita hadapi. Dan ternyata memang hikmat Tuhan menyertai kita. Banyak juga hal baru, kebiasaan baru, bahkan hobi baru yang sekarang ini orang nyatakan sebagai jamaat dan masyarakat. Seperti orang tidak tahu mau masak jadi tahu mau masak. Orang tidak tahu baking cookies jadi tahu baking cookies, apalagi kalau anak-anak muda yang biasanya kurang mama dan papa jatuh. Orang yang tidak biasa rutin menanam, akhirnya menanam. Aduh, perjalanan yang kami ketika kami mengadakan perjalanan, banyak sekali tempat-tempat yang dulunya lahan tidur, so jadi tanpa batanam, banyak sekali rica sekarang. Tanang-tanang rica. Sehingga barangkali ini rica sekarang so agak-agak murah. Jadi akhirnya berpikir keras untuk menghadapi dampak dari pandemik ini. Dan Tuhan memberi hikmat. Pun banyak orang yang lupa dipastori, memang sudah sulap untuk beberapa hari ini. Yang ada bunga jadi ada bunga. Dan sekarang di sisi lain, orang menyatakan tuh wujud rasa saling membagi. Baku minta bunga, beli kaktus. Dulu saya biar tuh kaktus, sekarang orang cari-cari. Baku minta bunga. Walaupun di sisi lain, karena bunga mahal, so ada kita pencuri bunga. Seperti itu yang terjadi di pandemik ini. Artinya ternyata walaupun ada dampak yang membuat sebetulnya kita sulit. Adanya social distancing, physical distancing. Orang tidak bisa saling mengunjung satu dengan yang lain. Sudah di tempat lain untuk datang 4 orang. Demikian juga orang pergi di tempat yang lain. Orang harus dibatasi. Tetapi ada yang indah yang Tuhan buat di pandemik ini. Dan ternyata 4 bulan orang boleh jalani, orang boleh hadapi, orang boleh sikapi semuanya dengan hikmat Tuhan. Dan sampai saat ini orang masih hidup, orang masih bernafas, orang masih kuat, bahkan orang mampu untuk terus-menerus menjalani kehidupan meskipun orang barangkali telah mengalami dan melewati banyak kesulitan di pandemik ini. Atas motivasi inilah maka ibadah syukur di bulan pengucapan syukur ini kita adakan. Tetapi terus ditekankan dan diingatkan bahwa torang ni boleh baundang. Apakah tompe saudara, kerabat, kenalan. Ada ungkapan-ungkapan begini. Kalau baundang salah sendiri. Karena memang ancaman virus ini orang berhadapan musuh yang tidak kita kenal. Apakah kita atau teman kita atau saudara kita. Ada banyak sekali orang yang ada gejala. Kage periksa, so reaktif. Walaupun sebenarnya juga saat reaktif belum tentu dia katu COVID. Ya, toh? Harus ada proses lagi pemeriksaan selanjutnya. Karena itu orang tidak kenal, orang buta dengan virus ini. Orang tidak tahu dia ada menempel di mana. Orang tidak tahu tuh yang orang kontak apakah dia kena atau tidak. Ya, dan karena itu memang ada himbauan harus mau tidak mau harus orang lakukan dengan tertib. Termasuk saat orang berpesta iman di ibadah syukur bulan pengucapan syukur ini. Artinya bahwa sesungguhnya tuh berkat kasih setianya, kuasanya ternyata sungguh nyata tidak pernah membiarkan kita pun dalam keadaan, dalam kondisi kita sementara bergumul. Bagian Alkitab ini adalah ungkapan Bani Korah tentang Allah sebagai kota benteng. Namanya benteng berarti ada yang harus dilindungi. Ada yang merasa tidak aman. Ada yang merasa tidak nyaman, karena itu perlu benteng. Supaya terlindung
supaya hidup ini aman. Dan Bani Korah dengan iman mengatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesukaran sangat terbukti. Dia menggambarkan kuatnya kesukaran tentang alam ya, yang bergelora ya, tentang alam yang mendatangkan, alam yang dahsyat yang mendatangkan ancaman. Dia bilang di sini, kita tidak akan takut sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Ini gambaran alam yang mengancam ya, yang mengancam kehidupan. Bayangkan bergoncang, bergelor. Satu gambaran yang berat untuk dihadapi. Tapi Bani Korah mengatakan dalam keyakinan Allah tempat perlindungan. Kota benteng sangat terbukti. Orang yang hidup di kediaman Allah yang maha tinggi, ya, kota Allah Yerusalem dalam hal ini diyakini di situ Allah ada dan hadir. Ya. Kalau Allah hadir, maka ada perlindungan, ada ketentraman, ada rasa aman di dalamnya. Karena Allah bertindak. Sampai dia bilang di sini bahwa Tuhan yang adalah benteng kehidupan, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pengakuan iman Bani Korah. Dan satu hal yang dia tekankan dalam tindakan kita untuk menikmati perlindungan Allah yang adalah benteng kehidupan adalah pergi. Jadi jangan berdiam diri dengan kondisi dan keadaan yang sulit. Pergi, pandang pekerjaan Tuhan. Artinya saat sulit, saat sukar, jangan terang masa bodoh dan akhirnya putus asa. Harus bangkit, harus punya semangat, meyakini bahwa akan melihat kebesaran pekerjaan Tuhan yang akan memberkati, yang akan menolong, yang akan mengadakan pemusnahan di bumi. Artinya Tuhan mau bertindak. Menghentikan perang, artinya menghentikan gelora badai yang ada. Dia akan mengalahkan semuanya. Dia akan mengalahkan dan memampukan setiap orang percaya menghadapi kesukaran dan kesulitan. Tetapi juga dalam bagian Alkitab ini di ayat 11 mengingatkan, diamlah dan ketahuilah akulah Allah. Diam yang dimaksudkan di sini artinya ada saat teduh, di hadapan Tuhan. Berdoa, ya. Diam berarti ada meditasi, ada hubungan dengan Tuhan. Penting sekali itu untuk kita berdoa dan punya keyakinan bahwa ialah Allah benteng kehidupan. Dia yang harus ditinggikan oleh bangsa-bangsa. Artinya orang meyakini Tuhan besar, lebih besar dari kekuatan apapun di dunia ini. Karena Dia Tuhan semesta alam adalah Tuhan yang setia, yang menyertai kita untuk selamanya dan seterusnya. Jadi pengakuan iman ini menjadi kekuatan bagi pemazmur dalam menghadapi gelora kehidupan yang berat dan sulit. Dan tentu keyakinan ini juga menjadi keyakinan kita semua. Secara umum orang bergumul dengan COVID ini. Tetapi secara pribadi dan keluarga orang punya pun pergumulan dalam berbagai bentuk. Masing-masing orang berbeda dengan gumul kita.
bergumul dengan ekonomi dan kesulitan-kesulitannya barangkali akibat pandemik ini. Tapi di tengah kesulitan ekonomi banyak karya-karya yang Tuhan nyatakan dan lakukan kepada kita. Yang tidak pernah orang selami dengan orang pe akal, orang mampu kote. Saat wabah ini terjadi, orang berpikir, aduh Tuhan mau bikin bagaimana nih hidup. Mau kerja sonim boleh, kerja mesti dari rumah. Sekolah belajar dari rumah. Semua dari rumah. Tidak boleh keluar dengan segala aktivitas. Sementara ketika orang mau berusaha memenuhi orang pe kebutuhan terus keluar. Tapi sampai saat ini orang dipelihara. Itu kekuatan kuasa Tuhan. Tetapi pun orang bergumul dengan macam-macam. Bukan cuma bergumul dengan tu virus ini. Barangkali orang bergumul dengan sakit kita. Bergumul dengan kehidupan rumah tangga kita. Banyak hal yang kita gumuli dalam hidup. Kompleks sekali. Kali ada orang, aduh susah karena COVID. Dapat itu persoalan dan masalah dan banyak sekali yang orang hadapi. Yang kadang-kala orang tidak mampu dan tak berdaya. Tapi Allah kota benteng membentengi kita. Yesus Kristus di dalam kuasa Roh Kudusnya bertindak dan berpengapa dengan kehidupan kita umat percaya. Sehingga sekali lagi ucapan syukur kepada Dia Allah yang maha tinggi harus menjadi tanggung jawab untuk orang nyatakan. Hari ini orang menyatakan itu lewat ibadah syukur. Mensyukuri bersama. Dan justru di pandemik ini persekutuan keluarga kita dengan Tuhan lebih kuat. Orang beribadah di rumah. Ada tuh pengalaman iman. Ada tuh setengah mati orang mau ajak hari Minggu tong anggota keluarga mau beribadah. Dengan adanya pandemik ini tiap hari Minggu so ada ibadah. Kung sama-sama le. Kalau lain kali di gereja apalagi itu kan pelayan khusus. Tapi saat tanpa duduk. Kalau di ibadah di keluarga kita masing-masing orang menyatu dalam satu tempat. Dan indah sekali. Jadi itulah hal yang Tuhan buat. Yang kadang-kala tidak dapat kita selami. Artinya saat terjadi orang tidak dapat mengerti. Tapi seiring prosesnya Tuhan, orang mampu mengerti. Indah rencana Tuhan. Demikian pun kita yakin kurang lebih 4 bulan ini. Orang diperhadapkan dengan dampak pandemik. Bahkan kerinduan, kalau boleh. Orang semua ibadah di gereja. Memang sudah ada surat, apakah dari Pemkab Minahasa bahkan ada surat lagi dari Kecamatan Lamongan Barat. Bahkan sebetulnya sudah ditetapkan untuk istilah pengucapan syukur sama Demisel. Bahwa akan dilaksanakan tanggal 26 Juli. Namun karena sudah jadi kesepakatan bersama untuk wilayah Lamongan 4, maka 7 jemaat yang ada di wilayah Lamongan 4 melaksanakan hari ini. Himbauan untuk, bahkan ada edaran, so boleh kan, apalagi Koyawas. Koyawas masuk di zona hijau. Sehingga lewat surat edaran pemerintah kecamatan memperbolehkan kita boleh ibadah di gereja. Tapi hal ini masih akan terus kami konfirmasi bersama karena memang mesti terpadu. Ketika orang mengambil keputusan ini, orang harus memadukan semua banyak pihak, ya. Karena sudah menjadi keputusan sementara ini untuk 7 jemaat yang ada di wilayah Lamongan 4 masih akan beribadah di rumah masing-masing. Orang berdoa, orang bermohon sekiranya badai ini semakin akan berlalu, bahkan yang terpapar semakin sedikit, ya, semakin berkurang. Karena pertimbangan salah satu wilayah Lamongan 4 belum dapat beribadah di gereja karena melihat bahwa bukan berkurang tetapi bertambah, termasuk di daerah Lamongan Raya ini.
Tetapi kita terus berdoa, Allah kota benteng kita akan menolong kita. Bahkan mendengarkan doa ketika kita diam di hadapan Tuhan. Berseru dengan sungguh. Dan doa, harapan kita, doa kita dijawab. Memang Katu Odo rindu sekali. Walaupun juga ketika akan beribadah di gereja, ada dia syarat-syarat yang harus orang ikuti. Karena itu bersyukurlah dengan kondisi ini, dengan keadaan ini, sebab dengan bersyukur maka kita akan terus penuh sukacita dan semangat untuk menjalani hidup. Karena meyakini sekalilah Allah kota benteng kita. Dia akan menuntun menyertai kita secara pribadi, keluarga, gereja dan masyarakat dalam menjalani kehidupan dan tanggung jawab hari lepas hari. Kita tidak akan pernah tahu kapan virus ini berakhir. Tetapi yang pasti kita percaya, kita tahu Tuhan Yesus selalu ada di pihak orang-orang yang selalu mengandalkan Dia. Maka selamat bersyukur, menghayati kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kita lewat ibadah syukur di hari ini. Dan syukur ini tidak akan pernah berhenti sampai hari ini. Tetapi ucapan syukur sepanjang orang hidup, orang terus diingatkan untuk selalu bersyukur. Seperti nasihat Rasul Paulus, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan syukur, persembahan syukur. Menghentar kita dalam memberi persembahan, kita ikuti pembacaan firman Tuhan dalam Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai 4, 10b dan ayat 11. Mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita, untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Selanjutnya dalam Roma pasal 12 ayat 1.
persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam pemahaman akan firman Tuhan ini, maka marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil memberi persembahan, kita lakukan lagu bernyanyilah. Bernyanyilah bagi Tuhan Tuhan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia. Persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahan-Nya bagi kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkan-Nya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, ya Yesus, Engkau sangat mulia bagi semua orang percaya. Naikkanlah doa kepada-Nya, sebab bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Jemaat Tuhan, sebelum kita akan mendoakan persembahan, saya akan membacakan sampul-sampul syukur yang sudah masuk. Sampul syukur dari keluarga Sepang Pandelaki untuk Pendeta Selti Rumimpunuk Lendo, Sarjana Teologia, Rp200.000. Sampul syukur dari keluarga Harorong Oro untuk Pendeta Selti Rumimpunuk Lendo STH, Rp150.000. Sampul ucapan syukur hari ulang tahun kelahiran dari remaja Naya Wawor pada tanggal 16 Juli, Jemaat Kolom 3 berjumlah Rp200.000. Sampul syukur dari keluarga Rundengan Lumingas untuk Pendeta Ibu Selti Rumimpunuk Lendo, Sarjana Teologia. Tertutup. Sampul syukur dari keluarga Kumendong Wawuruntu untuk keluarga Pendeta Selti Rumimpunuk Lendo berjumlah Rp100.000. Sampul bulanan keluarga bulan Juni dan Juli dari keluarga Masinambo Nayoan Rp100.000. Sampul syukur untuk Pendeta Rumimpunuk Lendo Sarjana Teologia dari Ibu D. Wawuruntu Tuyu berjumlah Rp100.000. Sampul ucapan syukur hari ulang tahun dari Ibu Marce Londa Oro pada tanggal 12 Juli, Jemaat Kolom 2 berjumlah Rp50.000. Sampul syukur dari keluarga Manopora Ranta untuk Pendeta
Ibu Selti Lendo STH berjumlah Rp200.000. Sampul syukur hari ulang tahun kelahiran dari Bapak Insinyur Oldi Raranta pada tanggal 14 Juli, Jemaat Kolom 4 Rp100.000. Sampul syukur hari ulang tahun kelahiran dari Pemuda Patricia Manopo tanggal 15 Juli, Jemaat Kolom 1 berjumlah Rp50.000. Sampul syukur dari Bapak Dino Maliangkai atas hari ulang tahun pada tanggal 12 Juli, Jemaat Kolom 2 berjumlah Rp150.000. Sampul syukur dari keluarga Syamas Raranta Sumolang untuk keluarga pendeta berjumlah Rp100.000. Sampul syukur hari ulang tahun kelahiran dari Bapak Yoce Wariki tanggal 16 Juli, Jemaat Kolom 1 untuk pendeta Selti Lendo tertutup. Sampul ucapan syukur hari ulang tahun ke-77 tahun pada tanggal 12 Juli dari Ibu Marce Londa Oro untuk pendeta Selti Rumimpunuk Lendo STH berjumlah Rp100.000. Persembahan dari keluarga Ibu Febe Wawar Manampiring, persembahan buah sulung TKD berjumlah Rp5 juta dengan perincian untuk pendeta Selti Lendo STH Rp2 juta, untuk pendeta Meiti Tunas Kolino STH Rp2 juta, untuk Penatua Teresia Tendean STH Rp200.000, Syamas Margarita Rundengan MPD Rp200.000, Penatua Herli Maliangkai SE Rp200.000, Syamas Olivia Walangitan Rp200.000, Penatua Lendi Wawruntu Rp200.000, Syamas Vanda Rantung Rp200.000, Penatua S. Kumesan SPD Rp200.000, Syamas Marlen Sumolang Rp200.000, Penatua Godfried Kolino Rp200.000, Penatua Silvana Oro Rp200.000, Penatua Fani Rorong Rp200.000, Penatua Jeki Sepang Rp200.000, Penatua Heni Mamahit Rp200.000, dan Ibu Freli Pangalila Rp200.000 berjumlah Rp5 juta. Sampul pengucapan syukur dari keluarga Kembuan Wariki Jemaat Kolom 3 Rp100.000. Sampul pengucapan syukur keluarga Kembuan Lumangkun Rp50.000. Keluarga Wawor Manampiring Rp200.000. Keluarga Sepang Poluan Rp50.000. Keluarga Bolung Rako dan Bapak Yan Rako Rp50.000. Keluarga Sepang Maliangkai Rp50.000. Keluarga Sumual Sumendap Rp250.000. Keluarga Penatua Kolino Rorong Rp100.000. Keluarga Rorong Oro Rp100.000. Keluarga Pendeta Rumimpunuk Lendo Rp500.000. Keluarga Wekuk Kelapong Rp100.000. Keluarga Rantung Kembuan Rp50.000. Keluarga Sepang Pandelaki Rp200.000. Keluarga Sepang Moto Rp100.000. Keluarga Tulangi Rantung Rp100.000. Keluarga Maliangkai Sanger Rp100.000. Disilakan untuk pembacaan sampul syukur dari Jemaat Kolom 1. Selanjutnya saya akan sampaikan sampul-sampul pengucapan syukur dari keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Kolom 1.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya saya akan sampaikan sampul-sampul pengucapan syukur dari keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Kolom 1. Keluarga Kumendongo Runtu, Rp50.000. Keluarga Ibu Fida Wawuruntu, Rp30.000. Keluarga Wenduro Runtu, Rp50.000. Keluarga Wariki Raung dan keluarga Bapak Hence Wariki, Rp50.000. Keluarga Rundengan Lumingas, Rp50.000. Syamas Margareta Rundengan, Rp100.000. Keluarga Oro Runtu, Rp50.000. Keluarga Wawuruntu Tuyu, Rp50.000. Keluarga Oro Raung, Rp50.000. Keluarga Penatua Kuampa Oro, Rp50.000. Keluarga Lakumani Manopo, Rp100.000. Keluarga Penatua Sigar Mamahit, Rp50.000. Keluarga Manopo Raranta, Rp50.000. Keluarga Penatua Manopo Tendean, Rp100.000. Keluarga Dr. Andes Eskorompis Prang, Rp100.000. Keluarga Komedin Kembuan, Rp25.000. Keluarga Sigar Komedin, Rp50.000. Sampul pengucapan syukur Jemaat Kolom 2, keluarga Ibu Tino Oro, Kolom 2, Rp50.000. Keluarga Lumansik Londa, Rp40.000. Keluarga Ibu Marce Londa Oro, Rp50.000. Keluarga Siswanto Londa, Rp50.000. Keluarga Rorong Tuyu, Rp50.000. Keluarga Masik Rundengan, Rp20.000. Keluarga Penatua Maliangkai Moninca tertutup. Keluarga Ibu Heidi Masik, Rp30.000. Keluarga Lumangkun Kindangen, Rp200.000. Keluarga Masinambo Masik, Rp50.000. Keluarga Masinambo Nayoan, Rp50.000. Keluarga Maliangkai Masik tertutup. Keluarga Manuahe Walangitan, Rp100.000. Dari Jemaat Kolom 4, keluarga Pendeta Tunas Kolinus Rp100.000, keluarga Raranta Sumolang Rp100.000, keluarga Kembuan Kosakoi Rp50.000, keluarga Bolung Ruata Rp100.000, keluarga Pasioan Bolung Rp50.000, keluarga Tumbelaka Sambeka Rp50.000, keluarga Sambeka Ratuela Rp50.000, keluarga Sepang Tulango Rp50.000, keluarga Sepang Malonda Rp50.000, keluarga Tangkilisan Kumesan Rp100.000, keluarga Tulango Poluan Rp20.000, keluarga Woran Tulango Rp15.000, keluarga Tulango Kumolontang Rp50.000, keluarga Pasioan Lumenta Rp50.000. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ada pujian, syukur, hormat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah, karena Engkau senantiasa menjadi bagian kehidupan kami. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, Engkau lagi menyertai akan kehidupan kami. Kami boleh beribadah, memuji bahkan membesarkan nama Tuhan. Di dalamnya ya Tuhan, saat ini kami sedang merayakan hari pengucapan syukur di bulan pengucapan syukur. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami telah bersama-sama mendengarkan berita firman-Mu yang telah menguatkan akan kehidupan kami. Kiranya firman-Mu boleh menjadi sulu dan pedoman di dalam kehidupan kami,
di dalam kami menapaki akan hari-hari hidup kami. Bapa di dalam surga, di sementara kami beribadah di tempat ini, bahkan di kelompok, bahkan keluarga kami masing-masing, saat ini ya Tuhan, lewat ibadah ini, kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas segala berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Engkau kuduskan persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan, agar persembahan ini boleh dikelola dengan benar dan boleh terpakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah tugas pelayanan yang ada. Bapa di dalam kerajaan surga, kiranya Engkau kembalikan berkat di tengah-tengah seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan. Baik persembahan lewat sampul-sampul syukur, bahkan persembahan untuk kesejahteraan pendeta, bahkan persembahan yang telah dibawa di gedung gereja ya Tuhan, lewat bahan-bahan natura. Tuhan Yesus, Engkau kiranya pergi bersama-sama dengan semua jemaat yang telah memberikan persembahan dengan penuh sukacita iman. Kembalikanlah berkat di tengah-tengah kehidupan mereka ya Tuhan, apapun yang menjadi tugas mata pencaharian mereka, kiranya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami, ini syukur kami yang telah kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami, sumber berkat kami. Amin. Selanjutnya kita akan ikuti warta jemaat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama dalam ibadah syukur di bulan pengucapan syukur yang dilaksanakan di 7 jemaat di wilayah Langon 4 yang ada juga bersama-sama dengan di dalamnya tentunya jemaat Gemim Sion Koyawas. Oleh karena itu kami menyampaikan kepada kita semua baik yang beribadah di gedung gereja maupun yang beribadah di masing-masing keluarga dan kelompok keluarga, selamat bersyukur kepada Tuhan atas kasih pertolongan, penyertaan ketika kita menjalani kehidupan kita sampai pada saat ini. Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Ada satu buah surat yang sudah masuk di tangan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Koyawas wilayah Langon 4 dari pemerintah Kabupaten Minahasa, Kecamatan Langon Barat, berupa himbauan. Yang ini juga menyangkut kegiatan yang ada di pemerintahan Kecamatan Langon Barat. Tertanggal 17 Juli tahun 2020 kepada yang terhormat para hukum tua sekecamatan Langon Barat, pimpinan gereja sekecamatan Langon Barat di tempat, menindaklanjuti surat edaran Bupati Minahasa nomor 639 BM datar Romawi 7 datar 2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang bulan pengucapan syukur dan surat edaran Bupati Minahasa nomor 619 garis miring BM datar Romawi 7 datar 2020 tanggal 7 Juli 2020 tentang pelaksanaan peribadatan di rumah-rumah ibadah selama pandemi COVID-19 serta memperhatikan hasil rapat dinas hukum tua sekecamatan Langon Barat pada hari ini, hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Kabupaten Minahasa oleh gugus tugas COVID-19 nasional dikategorikan sebagai daerah beresiko tinggi penyebaran COVID-19 dan sampai saat ini yang terkonfirmasi positif masih terus mengalami peningkatan. Yang kedua,
untuk pelaksanaan ibadah pengucapan syukur Kecamatan Languan Barat dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Ketiga, pelaksanaan pengucapan syukur tahun 2020 adalah pengucapan syukur keluarga dan dilaksanakan di rumah masing-masing serta dihimbau untuk tidak melakukan pesta pora. Pemerintah dan pimpinan gereja kiranya memotivasi jemaat untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan sebagaimana makna utama dari pengucapan syukur itu sendiri. Dilarang pula untuk mengundang dan mengunjungi bagi tamu, kerabat dan keluarga yang tinggal di luar wilayah Minahasa. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa ibadah bulan pengucapan syukur dilaksanakan di rumah ibadah atau rumah masing-masing dengan berpedoman pada zona COVID-19. Pembagian zona untuk Kecamatan Languan Barat adalah sebagai berikut. A. Desa zona hijau atau tidak ada terkonfirmasi positif dapat melaksanakan ibadah di rumah-rumah ibadah dan tidak bisa melebihi 40% dari kapasitas yang tersedia. Dapat dilaksanakan 2-3 kali peribadatan sesuai dengan kebutuhan. Yaitu Desa Tumaratas, Tumaratas 2, Ampreng, Raringis Selatan, Noongan, Noongan 2, Noongan 3, Walewangko, Raranon, Koyawas, Luwian, Paslaten, Tonelet, Kopiwangker. Desa Zona Kuning, pelaksanaan ibadah di rumah-rumah ibadah hanya diikuti oleh pimpinan agama atau majelis jemaat, yaitu Desa Raringis Utara. Desa Zona Merah, yaitu yang memiliki warga yang terkonfirmasi positif, yang tetap beribadah di rumah masing-masing dan belum direkomendasikan untuk melaksanakan ibadah di rumah-rumah ibadah dan ibadah dilaksanakan lewat live streaming atau menggunakan pengeras suara atau TOA, yaitu Desa Raringis. 4. Dalam pelaksanaan ibadah pengucapan syukur dihimbau agar jemaat tidak menyiapkan konsumsi di gereja ataupun di rumah masing-masing untuk para tamu dan hanya menyiapkan konsumsi untuk keluarga dalam rumah. 5. Ibadah bulan pengucapan syukur yang dilaksanakan di gereja agar tetap mengedepankan protokol kesehatan. Sebagaimana surat edaran Bupati Minahasa nomor 619 BM Datar Romawi 7 Datar 2020 tanggal 7 Juli 2020, yaitu menyiapkan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun, menyiapkan termoscan untuk pengukuran suhu badan bagi jemaat yang masuk dalam gereja, mewajibkan seluruh jemaat menggunakan masker. Kapasitas atau daya tampung rumah ibadat yang bisa diisi tidak bisa melebihi 40% dari total kapasitas yang tersedia. Tempat pelaksanaan ibadah, rumah ibadah akan dilakukan penyemprotan disinfektan sebelum pelaksanaan ibadah. Tempat duduk atau kursi yang ditempati berjarak, memperhatikan sirkulasi udara. Tidak melakukan jabat tangan. 6. Dalam memaknai pengucapan syukur ini, kiranya masyarakat dan jemaat senantiasa menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum, mewujudkan situasi dan kondisi desa yang kondusif, aman dan damai dengan membangun sinergitas antara pemerintah, masyarakat, tokoh agama, dan pihak berwajib. Dalam hal ini unsur kepolisian, sektor Languan Barat, dan Komando Rayon Militer Languan. 7. Tim pemantau atau pengawas COVID-19 akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan, termasuk jika masih ada warga masyarakat yang menerima tamu di rumah, dan jika ditemukan akan direkomendasikan untuk kembali pulang. Bagi warga yang menerima tamu akan mendapatkan teguran dari tim pemantau atau pengawas setempat. 8. Himbauan ini kiranya dapat dibacakan lewat pengeras suara oleh pemerintah desa maupun pimpinan gereja atau diteruskan lewat fasilitas media sosial lainnya. Demikian himbauan ini kami sampaikan, atasnya diucapkan terima kasih. Camat Languan Barat sudah bertanda disertai cap Insinyur Siska Maseo MAP, Pembina tingkat 1 NIP
1991-002-002-12007. Tembusan kepada Bupati Minahasa di Tondano sebagai laporan. Wakil Bupati Minahasa di Tondano, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa di Tondano, Forkompimka Kecamatan Lamongan Barat, BKSAUA Kecamatan Lamongan Barat, dan arsip. Demikian surat himbauan dari pemerintah Kecamatan Lamongan Barat, dan seperti yang sudah disampaikan di khotbah bahwa jemaat sewilayah Lamongan 4 sudah mengadakan rapat dan memang ditentukan hari ini termasuk jemaat Gemim Sion Koyawas di tanggal 19 Juli tahun 2020. Tentu tidak mengabaikan isi surat yang ada dan himbauan-himbauan ini juga tentu berpadanan dengan apa yang sudah dihimbau oleh pemerintah kecamatan. Oleh karena itu kami menegaskan kembali berdasarkan himbauan dari gereja maupun dari pemerintah kecamatan yang sudah dibacakan secara lengkap isi surat, bahwa kiranya di hari ini kita sebagai jemaat untuk tetap menjaga ketertiban, keamanan, bahkan pun tidak memperkenankan para tamu, undangan kerabat kenalan untuk boleh bertamu di rumah kita masing-masing. Ini merupakan himbauan yang sudah ditegaskan baik lewat rapat wilayah Lamongan 4 maupun lewat himbauan dari surat bupati yang sudah juga ada tembusan surat dari pemerintah Kecamatan Lamongan Barat. Kiranya ini dapat diperhatikan oleh kita semua selaku anggota jemaat yang ada di Jemaat Gemim Sion Koyawas. Dan saat ini kami akan membacakan warta keuangan untuk saldo sampai dengan Sabtu 11 Juli 2020 17.521.746 rupiah. Derma ibadah Minggu 12 Juli 2020 kolom 1 437.000 rupiah. Kolom 2 159.000 rupiah, kolom 3 605.000 rupiah, kolom 4 250.000 rupiah. Derma ibadah Kamis 16 Juli 2020, kolom 1 342.000 rupiah, kolom 2 94.000 rupiah, kolom 3 199.000 rupiah, kolom 4 125.000 rupiah. Derma ibadah HUT Patricia Manopo 50.000 rupiah. Derma ibadah HUT Bapak yang Yoce Wariki 29.000 rupiah, Ibu Marcia Londo Oro 69.000 rupiah, Bapak Insinyur Oldi Raranta 35.000 rupiah, Ibu Sance Mas Wonggo Toar 54.000 rupiah, Ibu Seni Wawuruntu Sepang 45.000 rupiah, Naya Wawor 56.000 rupiah, Ibu Grace Kumolontang 40.000 rupiah. Sampul syukur HUT Jufri Bororong 100.000 rupiah, Bapak Dino Maliangkai 150.000 rupiah, Bapak Insinyur Oldi Raranta 100.000 rupiah, Ibu Marcia Londo Oro 50.000 rupiah. Sampul PBTK keluarga Masinambo Nayawan 100.000 rupiah. Jumlah uang masuk yaitu berjumlah 20.610.746 rupiah. Uang keluar Kadim 250.000 rupiah, pemain musik 50.000 rupiah. Jumlah uang keluar 300.000 rupiah. Saldo kas pelayanan 20.310.746 rupiah. Dana mutasi 6.337.000 rupiah. Pos pembangunan 287 rupiah. Sehingga total uang masuk 26.934.746 rupiah, dengan rincian saldo bank 24.116.482. Sekali lagi saldo bank 24.116.482 rupiah. Saldo tunai 2.818.264 rupiah. Mata uang asing 10 euro. Dan masih ada ucapan syukur yang sudah masuk. Ucapan syukur hari ulang tahun dari Ibu Seni Sepang untuk Pendeta Selti Rumimpunu Lendo STH 100.000 rupiah. Sampul ucapan syukur HUT lahir Ibu Seni Wawuruntu Sepang 16 Juli 2020 kolom 3 100.000 rupiah. Dan sampul ibadah pengucapan syukur dari keluarga Penatua Wawuruntu Sepang kolom 3 100.000 rupiah. Juga kami menyampaikan banyak terima kasih
secara khusus kepada keluarga Tunas Kolino yang telah memberikan korek api tembak untuk menunjang sarana kegiatan ibadah di Jemaat Gemim Sion Koyawas. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada keluarga Tunas Kolino yang sudah berpartisipasi membantu untuk memperlengkapi sarana pelayanan ibadah di Jemaat Gemim Sion Koyawas. Tentunya kami menyampaikan juga banyak terima kasih atas perhatian kerjasama dari seluruh jemaat yang telah memberikan sampul-sampul untuk kesejahteraan keluarga pendeta, memberikan sampul-sampul perpuluhan, sampul-sampul ibadah syukur, pengucapan syukur yang sudah dibacakan tadi. Tuhan sumber segala berkat akan memberkati tugas pekerjaan pelayanan kita sekalian. Dan tentunya kami menyampaikan terima kasih kepada kita semua yang sudah bertugas, baik Penatua Syamas sebagai koordinator ibadah, sebagai pelayan doa, Penatua Syamas yang boleh juga menjadi prokantor bahkan hadir dalam persekutuan ibadah syukur di bulan pengucapan syukur ini. Mengucapkan banyak terima kasih juga kepada pemain musik, kepada tim media PHRG yang sudah membantu terlaksananya kegiatan ibadah di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Koyawas, Pendeta Ibu Selti Rumimpunu Lendo STH yang sudah memimpin ibadah syukur di bulan pengucapan syukur di hari ini, hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020. Kiranya Tuhan akan memberkati tugas pelayanan Ibu Pendeta bersama dengan Jemaat Gemim Sion Koyawas, memberkati keluarga baik suami Bapak Desmond Rumimpunu SH, memberkati anak-anak Sydney, Euro dan Arjen, bahkan memberkati keluarga Weku Kilapong, Saudara Marcel dan Jufri yang terus bersama-sama menopang kegiatan pelayanan dari Ibu Pendeta. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa umum. Mari berdoa. Segala pujian serta ucapan syukur kembali lagi kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Sebab kami percaya Engkau telah hadir dengan kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati pelaksanaan ibadah syukur di bulan pengucapan syukur Jemaat Gemim Sion Koyawas. Kami percaya kami telah diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan kasih lewat sapaan firman. Kiranya kami tetap meyakini bahwa Engkaulah Tuhan benteng kehidupan kami. Sehingga tak ada satupun kekuatan yang ada di dunia ini yang kami andalkan. Tetapi yang kami andalkan dan percayai adalah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Yang dengan kekuatan kuasa Roh Kudus terus menerus menyertai, membimbing dan menuntun perjalanan kehidupan kami kini dan selamanya. Maka terpujilah Engkau Tuhan untuk firman ini yang akan terus menjadi dasar yang kuat bagi kami. Memberi kami semangat dan keyakinan. Memberi kami pelita, petunjuk dan pedoman. Supaya hidup percaya dan iman kami kuat di hadapan Tuhan. Sekalipun kami harus diperhadapkan dengan kondisi hidup yang sulit, tertekan, menderita dan bergumul oleh berbagai tantangan dan pergumulan kehidupan kami. Kami tidak akan pernah khawatir dan berputus asa karena kami punya Tuhan yang maha tinggi, dahsyat dan ajaib dengan kekuatan kuasa-Nya yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Demikian pun firman ini akan terus menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan kami, dalam pergumulan dunia ini dengan adanya pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih kami terus gumuli karena banyak lagi yang terpapar dengan virus ini. Sehingga kami harus menjalani tatanan yang baru di era new normal ini. Mampukan kami ya Tuhan,
supaya kami tetap mengikuti aturan-aturan dan himbauan-himbauan yang ada. Untuk pakai masker, selalu cuci tangan, menjaga jarak dan menghindarkan diri dari kerumunan. Bahkan senantiasa tertib disiplin untuk tidak selalu mengadakan perjalanan. Supaya kami dapat dalam kebersamaan dengan pemerintah, gugus tugas, tenaga medis, aparat keamanan dalam upaya pemutusan mata rantai COVID-19 ini. Maka kami bermohon, berkatilah pemerintah kami, aparat keamanan, gugus tugas, tenaga medis, dokter, perawat yang ada di garda depan, yang terus berjuang berusaha dalam panggilan mereka. Tuhan Yesus yang akan membentengi mereka, tetapi juga memberikan mereka semangat, sukacita, hikmat dan kemampuan di dalam menjalani tanggung jawab yang tidak mudah ini. Kami percaya dalam lindungan Tuhan yang adalah benteng kehidupan, mereka akan diberkati dan ditolong Tuhan, menjadi berkat dalam pelayanan kasih yang harus mereka lakukan. Kami berdoa bagi mereka yang terinfeksi, terpapar dengan virus ini, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tetapi pun kepada keluarga yang telah berduka karena ditinggalkan oleh saudara mereka karena virus ini, hibur dan kuatkan mereka. Tetapi juga kami mohon bentengi kami semua Tuhan, agar kami tidak akan terpapar dengan virus ini. Dengan pengharapan dan doa kami juga, sekiranya badai ini akan berlalu. Jika Tuhan berkenan dan izinkan kami untuk ada dalam situasi ini, kami meyakini Tuhan tidak akan membiarkan kami, tetapi akan memberikan kesabaran dan ketabahan supaya kami mampu dan sanggup menghadapi termasuk dampak dari virus ini. Jika kami dalam kesulitan ekonomi, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan karena dampak COVID ini, Tuhan kami percaya Engkau tahu segala kebutuhan, Engkau tahu segala keperluan kami. Engkau tahu apa yang sedang kami gumuli. Dan karena itu, biarlah Engkau Tuhan benteng kehidupan kami. Kami akan andalkan Tuhan karena Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersyukur kepada Tuhan karena anugerah berkat hidup dan umur panjang usia baru yang Tuhan anugerahkan kepada saudara-saudara kami dari tanggal 13 Juli sampai tanggal 19 Juli 2020. Bapak Insinyur Oldi Raranta yang merayakan hari ulang tahun ke-53 pada tanggal 14 Juli. Tanggal yang sama juga Ibu Sance Maswonggo Toar genap 75 tahun. Demikian pun Saudara Clarissa Tulango yang pada tanggal 15 Juli genap usia 24 tahun, pun tanggal yang sama Saudari Patricia Manopo juga genap usia 24 tahun. Ibu Sheni Waworuntu Sepang di tanggal 16 Juli merayakan hari ulang tahun ke-63. Tanggal yang sama juga Saudara Naya Wawor telah genap 12 tahun. Demikian pun dengan Ibu Grace Botu Kumolontang yang boleh merayakan hari ulang tahun ke-55 tanggal yang sama. Tanggal yang sama juga Bapak Yoce Wariki boleh merayakan hari ulang tahun ke-73. Dan di tanggal 18 Juli 2020 Ibu Heidi Komedin masih genap 41 tahun. Terpujilah namamu Tuhan yang sudah mengaruniakan hidup dan umur panjang bagi saudara-saudara kami. Biarlah penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan terus juga akan menyertai mereka dalam hari-hari kehidupan yang akan mereka jalani, perjuangkan dan gumuli. Tuhan Yesus yang adalah benteng kehidupan akan membentengi kehidupan mereka dan mereka akan menikmati terus kebaikan, kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Tetapi juga kami bersyukur dengan keluarga Sambeka Ratuela
Hari ini mereka merayakan hari ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati keluarga ini. Tuhan lihat segala gumul mereka. Ketika juga mereka bergumul dengan kondisi kesehatan dari Ibu Elvi. Di sementara Bapak Petrus tidak bersama-sama karena pekerjaan usahanya di Papua. Kasihanilah keluarga ini Tuhan. Bentengilah kehidupan mereka. Segala pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, biarlah kiranya Tuhan yang akan campur tangan dan tolong. Tuhan yang akan memulihkan keadaan Ibu Elvi. Tuhan sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan. Beri kesabaran, ketabahan, kekuatan bagi Ibu Elvi bahkan keluarganya. Demikian kami terus membawa kehidupan Ibu Dini Kembuan Kosakoi yang juga masih terus bergumul dengan kondisi kesehatannya. Jamalah terus kehidupan Ibu Dini, kuatkan dan teguhkan imannya. Beri dia kesabaran, ketabahan dalam menjalani pergumulan ini. Beri hikmat bagi Ibu Dini dan keluarga. Langkah apa yang harus dijalani, diambil untuk proses perawatan, untuk proses penyembuhan selanjutnya. Kami sangat percaya bahwa Tuhan mengasihi Ibu Dini. Sehingga oleh kekuatan kuasa Tuhan yang menyembuhkan, Ibu Dini dipulihkan. Kami juga membawa kehidupan Ibu Trini Sepang Tulango yang pada hari ini rencananya akan masuk rumah sakit untuk proses melahirkan yang harus dijalani lewat operasi. Bapa di dalam sorga, biarlah Tuhan Engkau akan bertindak dengan kuasa Tuhan, memberkati proses operasi melahirkan ini. Sehingga Ibu Trini Sepang Tulango akan dapat melahirkan dengan selamat. Dalam kedahsyatan kasih Tuhan yang memakai dokter, bahkan perawat, semua fasilitas rumah sakit yang akan digunakan. Sehingga Ibu Trini diberkati Tuhan, menghadirkan buah cinta kasih mereka dengan selamat. Karena sesungguhnya kami percaya Ibu Trini bahkan keluarganya juga tetap mengandalkan Tuhan senantiasa. Terima kasih banyak, terpuji-pujilah Engkau Bapa. Kau pun melihat segala pergumulan-pergumulan kehidupan kami, baik secara pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Tiliklah kami ya Tuhan. Peganglah tangan kami yang kuat, agar kami tetap kuat menghadapi segala situasi kehidupan yang berat sekalipun. Karena percaya bahwa sesungguhnya tangan Tuhan yang kuat dan dahsyat akan terus menolong merangkul kehidupan kami. Memberkati kehidupan persekutuan Jemaat Gemim Sion Koyawas, pelayan khusus Syamas Penatua Pendeta, bahkan semua perangkat pelayanan yang ada sampai kepada kostor yang Tuhan sudah tetapkan untuk melayani. Biar kami diberkati dengan sukacita, dengan kekuatan kesehatan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Segala program-program pelayanan di pandemik ini, Tuhan Yesus yang campur tangan, Tuhan Yesus yang bertindak dan berkarya. Sehingga pelayanan kami benar-benar akan membawa kehidupan jemaat tetap kuat di dalam iman percaya kepada Tuhan. Setiap program-program pelayanannya diberkati Tuhan. Demikian pun kami terus berdoa buat panitia hari-hari raya gereja yang menjadi tim kreatif untuk melaksanakan proses perekaman untuk ibadah-ibadah yang kami lakukan, baik ibadah minggu maupun ibadah kolom. Engkau telah menganugerahkan mereka ketulusan, kesetiaan, sukacita dan kegembiraan mempersembahkan hidup mereka dalam pekerjaan pelayanan ini. Kami yakin jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Maka kehidupan anak-anak kami ini diberkati. Masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Dan mereka akan senantiasa mewujud nyatakan tanggung jawab iman sebagai pemuda Kristen yang takut Tuhan, yang setia kepada Tuhan, melayani Tuhan,
mengasihi sesama. Berkati studi mereka, berkati pergaulan mereka, bahkan yang sedang mencari pekerjaan, biar Tuhan Yesus membukakan jalan. Sehingga anak-anak ini akan melihat dan mengecap segala kemurahan dan kebaikan Tuhan saat mana mereka dengan segala kegembiraan dan ketulusan mempersembahkan kehidupan mereka untuk pelayanan dan kemuliaan Tuhan. Memberkati setiap orang tua yang juga senantiasa memberi mereka izin untuk melaksanakan tugas ini. Harapan kerinduan orang tua terhadap anak-anak mereka, kiranya Tuhan yang menjawabnya. Ya Bapa di dalam sorga, kami pun terus berdoa untuk pemerintah, termasuk pemerintah yang ada di desa Koyawas. Bapak Hukum Tua, Bapak Jenri Wawor diberkati. Bersama dengan Ibu Febe Wawor Manampiring sebagai Ketua Tim Penggerak PKK. Kiranya Tuhan mengaruniakan kesehatan, kekuatan, hikmat, sukacita dalam melaksanakan panggilan mengayomi masyarakat. Dalam kebersamaan yang kuat dan utuh dengan perangkat pemerintahan. Sekretaris Desa Ibu Fanda Tulangi Rantung bersama keluarga. Aparat pemerintahan, Kepala Jaga Meweteng, urusan-urusan pemerintahan dan lembaga-lembaga yang ada di desa ini diberkati. Dalam setiap program-programnya, apalagi di pandemik ini. Biarlah hikmat-Mu menyertai, sehingga apa yang menjadi program bersama, yang dibangun dalam kebersamaan yang utuh dan kuat dengan seluruh masyarakat, senantiasa dapat terrealisasi. Masyarakat akan terlayani dalam ayoman pemerintah yang ada, dan senantiasa apa yang diprogramkan benar-benar akan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada. Demikian pun kami membawa kehidupan hamba-Mu, Ibu Grace Sumual Sumendap, bagian dari persekutuan kami yang boleh menjadi alat Tuhan dalam kesaksian di bidang pemerintahan sebagai hukum tua di desa Lowian. Curahkanlah segala hikmat, kekuatan, kesehatan bagi Ibu Grace, tapi juga bagi keluarga Bapak Sony yang akan terus menunjang menopang pelayanan ini, bersama dengan semua perangkat pemerintahan di desa Lowian dan seluruh jemaat, seluruh masyarakat. Tuhan memberkati masyarakat pemerintah yang ada di desa Lowian. Terima kasih banyak, terpuji-pujilah Engkau Bapa. Kami serahkan kehidupan kami semua secara pribadi dan keluarga hanya di dalam genggaman kasih sayang Tuhan. Sebab sadarlah kami bahwa tanpa Tuhan kami tidak akan sanggup berbuat apa-apa. Kami merasa bahwa sesungguhnya kami lemah dan tak berdaya. Tetapi kami mengimani sebagaimana janji firman, bahwa Tuhan Yesus, Juru Selamat benteng kehidupan kami, dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, terus menuntun, membimbing, dan menyertai kehidupan kami semua. Maka kehidupan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Segala rasa syukur kami yang kami nyatakan lewat ibadah syukur di bulan pengucapan syukur ini, kiranya berkenan kepada Tuhan, dan boleh memuliakan nama Tuhan. Maka terpuji-pujilah Engkau Bapa. Inilah doa syukur permohonan kami kepadamu. Ampunilah kami dari segala dosa kami. Doa ini hanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang berdiri. Sebagai nyanyian penutup dalam persekutuan ibadah ini, kita menyanyi selaku orang pengetam.
Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Demikian ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan Bapa di dalam surga. Oleh karena hamba-Mu, Pendeta Ibu Selti Rumimpunu Lendo, Sarjana Teologi, boleh melaksanakan tugas pelayanan di hari ini, memimpin ibadah pengucapan syukur. Kami percaya Engkau akan memberkati setiap tugas pelayanannya, memberikan hikmat, kesehatan, kekuatan, kemampuan, kesabaran, dan ketabahan di dalam ia menjalani setiap amanat daripada-Mu. Memberkati keluarganya, suami Bapak Desmond SH, dalam segala peran tugas tanggung jawab, dibuat sukses berhasil, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Memberkati anak-anak yang Engkau anugerahkan dalam hidup rumah tangga, Sydney, Euro, dan Arjen. Berkati pertumbuhan, perkembangan, masa depan, studi, dan pergaulan hidup mereka. Jadikan anak-anak ini, anak-anak yang takut akan Tuhan, boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Memberkati ibunda terkasih, dalam masa usia yang lanjut diberikan sukacita iman, kesehatan, dan kekuatan. Memberkati kehidupan keluarga Weku Kilapong, memberkati saudara Marcel dan Jufri. Ke dalam tangan kuasa kasih-Mu Tuhan, kami taruhkan kehidupan keluarga besar hamba-Mu ini. Sambil terus kami yakin dan percaya, setiap kerinduan dan harapan senantiasa nyata, sukses, dan berhasil. Tetapi ketika mereka bergumul dengan kehidupan tugas pelayanan, Tuhan senantiasa campur tangan. Inilah doa seru sembahyang kami semua. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak kami manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sobat kami yang setia, kami sudah berdoa, bermohon dan mengucap syukur. Amin. Badan Pekerja Majelis Jemaat dan seluruh pelayan khusus menyampaikan selamat bersyukur kepada seluruh jemaat Gemim Sion Koyawas. Tuhan Yesus memberkati sukacita kita hari ini.